Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Historia, pencinta sejarah dimanapun berada. Kali ini kita ketemu di konten saya, yaitu menceritakan tentang sebuah benda pula, sebuah benda yang menjadi saksi sejarah dan peradaban nenek moyang kita. Oke, saudara, sahabat Historia, pencinta sejarah dimanapun berada, ini adalah tempat kenangan kuno. Jadi orang dulu bilang kalau nyirinya simpan sini. Sahabat Historia, ini tempat kenangan, jadi dibuka begini. Nah, begini ya. Coba. Sahabat Historia, menurut sejarawan, bahwa pada masa dinasti Tang di era abad ke-7 sampai 10 Masehi itu banyak penggunaan dan ekspor pinang dari daerah yang diduga kuat adalah Indonesia. Canju Kua itu mencatat di Poni, Brunei abad ke-12. Siri sering dipakai dalam acara seremonial, istana, acara ritual, istana dan lain-lain. Sedangkan Mahua melaporkan bahwa tentang siri yang digunakan di Pulau Jawa sejak awal abad ke-15. Dan itu menurut para sejarawan. Nah, masih menurut para sejarawan, istilah pinang pada masa dinasti Tang ialah pinglang. Pinglang itu adalah yang diduga kuat diambil dari bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu pinang. Jadi itu setidaknya menunjukkan bahwa pinang ini sudah pernah ada dan didominasi oleh orang-orang pada zaman kerajaan Sriwijaya, Sumatera Semenanjung Melayu dan Borneo bagian barat adalah sumber komoditas utama pinang ini. Nah, kemudian pada abad ke-18 orang-orang sudah hampir melupakan, perempuan sudah tidak mau menyiri. Jadi mereka sudah masuk dengan kebiasaan menjejalkan tembakau ke mulut, terus dikunyah-kunyah, kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dan menjadi air liur pertama, terus dikeluarkan. Nah, selain aspek pendidikan, kemudian aspek fashion dan kesehatan. Maka pada abad ke-20, 20, 21 itu para perempuan muda dan ibu-ibu pada waktu itu mulai, bapak-bapak mulai memperkenalkan menghilangkan konsumsi itu, dan mereka mulai mengkonsumsi rokok. Pada abad ke-20 itu rokok itu menjadi suatu hal yang trendy, dan orang kalau tidak merokok kayaknya tidak terlalu baik, maka pelan-pelan ditinggalkan. Jadi kebiasaan nyiri ini abad 20, 21 itu sudah mulai hilang. Ya, dikarenakan karena pertama nyiri itu berdampak pada kesehatan mungkin, atau berdampak pada tidak higienisnya. Tetapi di kalangan orang-orang lain di daerah lain itu tradisi nyiri itu masih dipakai sampai saat ini. Jadi ini bahan kuningan, dan ini satu tempat nyiri. Kalau dulu kemudian ada tempat kapur juga. Coba tempat kapur dulu. Ada tempat kapur juga, sahabat Historia. Jadi ini tempat nyiri ya. Bila kalian lihat, ini tempat nyiri. Oh, tidak tahu. Jadi saya dapatkan ini tempat yang tidak terlalu sulit, masih agak banyak dan masih agak banyak di kalangan masyarakat, dan ini saya akan pelihara terus menerus, bagian dari faktor ke sejarah, satu yang mencatat suatu perjalanan sejarah bahwa peradaban nenek moyang kita pernah menggunakan ini sebagai alat mengunyah atau alat tempat siri. Oke, saudaraku semuanya, barangkali itu bisa menambah sedikit pengetahuan tentang tradisi menyiri. Jadi tradisi menyiri itu dia berakhir pada abad ke-20 sampai abad ke-21 itu sudah mulai ditinggalkan. Pada abad ke-20 tadi itu saya katakan bahwa mereka mulai menjejalkan tembakau ke mulut, mengeluarkan. 21 sudah mulai dengan rokok, karena pada zaman abad ke-21 itu agak sedikit trendy dengan merokok. Oke, saudara Historia, sahabat Historia, pencinta sejarah dimanapun berada, barangkali cukup sekian.
Dukung terus konten saya, jangan lupa like dan subscribe konten saya agar sejarah kita tetap eksis. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.